Tidak ada jaminan entok yang udah usia 6 bulan bertelur. Itu tergantung treatment dari pemberian pakan. Untuk entok bertelur itu ada kriteria khusus. Pertama, ditentukan oleh berat badan. Kalau jumbo itu rata-rata 2,8. Kalau di bawah itu, misalkan beratnya 2 kilo, apalagi kurang dari 2 kilo, itu nggak bakal bertelur sampai 2 tahun pun. Untuk betina? Iya, untuk betina. Minimal? Minimal 2,5, 2,8. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Haji? Alhamdulillah sehat Kang, sehat. Udah lumayan. Waktunya agak lama juga Kang Aneka baru silaturahmi kembali ke tempatnya Pak Haji, khususnya ke kandang Kiara Pedes. Ada yang unik. Beberapa liputan lalu itu kita fokusnya malah ke belakang Pak Haji, itu ecengnya banyak sekarang. Ini bisa dijelaskan sengaja tumbuh liarkah atau ada niatan tertentu si eceng ini dibiarkan tumbuh ya subur di belakang Pak Haji? Eceng-eceng ini sengaja ditanam Kang. Tapi yang namanya eceng, kalaupun tanaman gulma, tapi kalau sengaja ditanam itu susah untuk besar. Nah ini setelah ditreatment, dikasih pupuk, alhamdulillah dia udah berkembang banyak sekarang. Dulu sampai proses 2 tahun saya nanam eceng tuh nggak banyak-banyak. Ya alasannya sih kalau nggak banyak tuh ya karena populasi entoknya yang makan hampir setiap harinya 50 kilo lah tuh eceng. Itu Kang. Berarti ini untuk campuran pakan juga? Ya sebagian untuk campuran pakan alternatif entok. Nah yang kita tahu Pak Haji itu memproduksi pakan sendiri. Kualitas setara pur tapi harga di bawah pur. Mixnya seperti apa? Bisa diceritakan? Kalau untuk pakan, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan, Kang. Pertama, kalau untuk kebutuhan petelur, yang jelas itu prosesnya beda sama yang untuk kebutuhan pedaging. Nah, yang kita udah pakai ini untuk kebutuhan petelur, ya alhamdulillah, boleh dikatakan udah sukses lah. Kita kembali lagi ke eceng nih Pak Haji, atau pakan alternatif. Biasanya di usia berapa entok mulai diperkenalkan ke pakan alternatif, khususnya eceng? Kalau saya sih mulai dikasih pakan alternatif itu sekitar umur 6 minggu. Artinya dia udah mulai turun tanah entoknya. Jadi ketika entok udah diturunkan ke tanah, untuk 2 minggu kita kasih pakan pur tetap. Nah setelah itu adaptasi dia baru kasih pakan campuran. Liputan lalu kita sudah pernah meliput detail proses pembuatan pakan produksi Pak Haji. Nanti penonton silahkan liputan sebelumnya itu dicek. Karena Pak Haji itu menggunakan pakan produk sendiri. Ini ecengnya berapa persen Pak Haji? Untuk usia 6 bulan ataupun indukan ke atas, Pak Haji menggunakan hijauan dari eceng ini berapa persen Pak Haji? Kalau untuk pakan sesuai dengan rekomendasi senior saya, itu hanya diperbolehkan 20-30% sebetulnya dari jumlah yang dibutuhkan untuk hijauan, sayuran. Ya orang mungkin kalau di luar sana yang dekat ke pasar mungkin boleh ngambil sayuran dari pasar. Karena kita jauh ke pasar, Kang, di sini hanya tersedia empang-empang. Artinya ya empang ini ditanami eceng, ajola, dan lain-lain. Kayak lemna dan lain sebagainya. Nah itu sarannya itu tidak lebih dari 30% itu untuk pemakaian pakan hijauan. Jenisnya mau eceng kah, mau ajola kah, atau mau yang lain-lain juga boleh. Itu sarannya tidak lebih dari 30%. Itu Kang. Dengan hijauan 30% untuk bahan campuran pakan, menurut Pak Haji ini bisa membantu kos di pakan harian atau ngaruh apa enggak sih terhadap kos ini? Yang jelas sangat ngaruh, yang jelas. Karena apa? 30% itu untuk kebutuhan pakan entok dewasa itu ya katakanlah 200 gram. Artinya kita 30%-nya dengan pakan hijauan. Artinya costing untuk pakan itu berkurang lah, katakan seperti itu. Kita lanjut ke produksi telur.
ketika kita menggunakan pakan hijauan di 30% di mix ya dengan pakan produk Pak Haji itu, ngaruh nggak sih Pak untuk produksi telur untuk induan? Kalau komposisi 30% telur itu aman, Kang. Sebetulnya kenapa aman? Nah, dia itu kan untuk melancarkan metabolisme, seperti halnya manusia harus makan sayuran. Nah, itu pula entog. Jadi, sayuran di entog, ya fungsinya untuk melancarkan metabolisme. Artinya tidak ada pengaruh untuk ke telur, karena yang menentukan pengaruh telur itu adalah jumlah protein. Itu kan. Berarti maksimalnya di 30%. Ya, betul. Pak Haji berani nggak dengan mixnya, dengan pakannya Pak Haji nih? Kalau misalnya ecengnya di atas 50%, berani nggak? Kalau untuk ternak saya sendiri, saya nggak berani itu, Kang. Karena akan banyak sekali dengan pengaruhnya. Pertama, pertumbuhan dia jadi lambat. Nah, kalaupun dikasihkan ke entog bertelur, itu bertelurnya sendat-sendat. Ada bertelur, ada berhenti. Ada bertelur, ada berhenti. Gitu. Karena memang itu yang overkapasitas. Itunya apa? Makanan hijauannya. Artinya hijauan itu ya untuk stabilnya di angka 20-30%. Kita lanjut ke stok materi ternak. Tadi Kang Aneka sempat keliling juga ngambil gambar. Itu variatif sekali usianya. Bisa dijelaskan Pak, ada usia berapa aja sih Pak di kandang untuk per bulan Mei 2025? Untuk bulan Mei itu, ya kalau stok sebanyak, Kang. Yang ada usia paling kecil ada usia 3 minggu. Paling gede ada usia 4 bulan. Nah, kita di entok ini udah mulai diklasifikasi. Pertama ada yang umur 2 bulan, ada yang umur 3 bulan sampai 4 bulan. Tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Jika ada rekan-rekan yang ingin beternak entok, tapi nggak mau lama-lama Pak, ingin cepat produksi lah gitu kan, ingin cepat menghasilkan. Contoh misalnya Kang Aneka ingin ternak tapi nggak mau lama sampai ngurusnya dari DOE Pak, tapi ingin beberapa bulan kemudian itu udah menghasilkan, mau bertelur artinya. Apa pemilihan usianya di usia berapa yang ideal? Saran Pak Haji itu seperti apa? Jadi gini Kang, untuk entok mencapai ke bertelur, itu kan di usia 6 bulan ya. Okay. Kalau menurut riset saya tuh entok itu di usia 6 bulan. Nah, kita itu kalau untuk paling cepat bertelur, ambilnya harus di usia 4 bulan. Kenapa di usia 4 bulan? Karena entok itu tak ubahnya manusia, Kang. Jadi kalau dia pindah ke satu tempat dengan beda perawatan, dengan beda pakan, itu memerlukan adaptasi. Kalau dia ngambil di usia 6 bulan, artinya entok itu harusnya sudah bertelur. Tapi karena perawatan sama tempat berbeda, dia menyesuaikan dulu. Jadi bertelurnya bisa molor, bisa di umur 7 bulan, bisa lebih dari 7 bulan. Nah, seperti itu, Kang. Artinya, kurang lebihnya proses adaptasi ini memerlukan waktu 2 bulan. 2 bulan, betul. Jadi idealnya itu usia di 4 bulanan. Ya, itu ideal untuk paket besar di 2 bulan. Nah, kalau lebih bagusnya lagi, ngambilnya di usia 2 bulan. Kenapa harus di usia 2 bulan? Artinya dia adaptasinya cukup lama, Kang. Jadi tidak terpengaruh dengan cuaca, tidak tergoyahkan lagi dengan keadaan, karena dia udah memahami lokasi itu selama 4 bulan sampai waktunya bertelur, gitu Kang. Liputan pertama, liputan kedua, liputan ketiga itu Pak Haji hanya fokus di satu area kandang, dan liputan hari ini kita disuguhkan dengan kandang baru di atas kolam. Ini bisa dijelaskan Pak Haji, ini pembangunannya kapan dan ini untuk apa? Apa fungsinya sama? Seperti apa? Jadi begini Kang, untuk kandang yang baru dibikin itu hasil daripada analisa saya. Kenapa? Jadi setiap entok yang diturunkan ke tanah, dan di tanah itu ada kubangan-kubangan air ketika hujan, nah itu kan berpotensi menghasilkan beberapa penyakit. Apalagi dengan kotoran-kotoran yang kurang signifikan untuk pembersihannya. Makanya saya inisiatif, saya coba treatment untuk membuat kandang panggung. Nah, dan kandang itu biar tidak bau, kita berdiri di atas kolam. Artinya setiap kotoran yang jatuh dari entok itu masuk ke kolam langsung. Tidak menimbulkan amoniak yang banyak,
tidak menimbulkan bau yang menyengat. Nah, itu salah satunya itu diperuntukkan untuk di kandang DOE, artinya di kandang di mana anak-anak entok mulai tumbuh dan dibesarkan. Kalau yang kandang anak yang baru netes sampai umur 1 minggu, itu kan dimasukin di dalam kandang inkubator. Setelah inkubator baru masuk ke kandang baru. Nah, setelah umur 1,5 bulan atau 1 bulan baru masuk ke kandang tanah. Itu prosesnya, Kang. Dan kalau kita ingat ya penonton, itu kandang tanah yang Pak Haji maksud itu kandang lama, kandang pertama. Tapi kalau kita lihat lagi ke dalamnya, itu perubahannya besar juga. Perubahannya ada juga. Kalau dulu itu pasti penonton lama pasti ingat, lantainya juga masih lantai tanah. Kalau sekarang di plester, Pak Haji. Ini direnovasi juga? Iya, Kang. Karena kita di sini punya standar ya untuk kebersihan terutama ya. Gimana kandang mau dikatakan sehat kalau tidak bersih? Artinya konsentrasi dengan kebersihan di sini harus tinggi. Jadi untuk untuk proses pembersihan supaya entok-entok itu sehat dan kita yang pelihara juga nyaman. Mau duduk di mana juga bisa, di kandang itu tidak bau menyengat. Nah itu, saya tonjolkan untuk kebersihan, Kang. Dimana kalau di kandangnya sudah bersih, entoknya pasti sehat. Dan kita juga yang miara juga senang pastinya. Ini nih pertanyaan terakhir. Mungkin ya ada penonton yang penasaran, termasuk Kang Aneka juga penasaran. Renovasi kandang lama dan pembuatan kandang baru, ini habisin budget berapa? Ya kalau itu relatif sih, Kang ya. Kenapa saya bilang relatif ya? Itu tadi kan lah. Yang namanya kebutuhan pembangunan kan akan tahu sendiri. Ya, aset itu. Seperti itu. Aset berapa? Mungkin kalau orang ngomong nominal mungkin ada yang percaya apa enggak. Yang jelas hampir mendekati di angka 100 juta itu. 100 juta. Ya. Artinya Pak Haji menggelontorkan dana sebegitu besar untuk pembangunan aset. Artinya di Entok ini prospeknya menurut Pak Haji, dan Pak Haji udah betah di Entok, ngurus Entok, dan prospeknya menjanjikan ke depannya. Ya kalau dibilang menjanjikan, saya belum tahu, Kang, untuk ke depan. Tapi sampai hari ini, yang mesen entok banyak yang tidak terlayani karena ketidaktersediaan entok. Bukan tidak ada pemesan. Kenapa Kang kandang bisa lihat ada yang kosong, ada yang belum terisi? Karena sebagian apalagi DOE itu banyak terbooking. Dari sekarang aja DOE belum ada, yang mesen kan udah banyak. Apalagi dengan yang jenis paketan, yang calon indukan siap telur. Sampai hari ini saya terus terang masih kedodoran, masih kewalahan dengan pemesan-pemesan. Siap, atur nuhun Pak Haji atas waktunya. Mudah-mudahan di waktu singkat ini bisa menginspirasi rekan-rekan kita di luar sana yang hari ini masih bingung untuk memulai sebuah usaha. Rekan-rekan kita di luar sana yang pada hari ini tertarik untuk mulai beternak entok. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Haji bagikan dari waktu, ilmu, tenaga, dan waktu luang Pak Haji menjadi amal jariah kebaikan buat Pak Haji sekeluarga. Amin ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.